Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bintang-Sari. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya mendapatkan proyek untuk mempresentasikan mengenai analisis kasus-kasus dan pembahasan materi untuk 4 poin. Berikut adalah soal pertama. Kasus pertama, asumsikan pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Indonesia adalah pasar potensial terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk di kawasan tersebut adalah 200 jutaan. Kemudian, disparitas harga juga mempengaruhi tingginya narkoba yang masuk ke Indonesia. Tulisan pertama yang ditulis oleh Fred Evolt Ferry, judulnya The Foreign Economy Effect of the U.S. War of Drugs, mengulas tentang beragam kerjasama pemberantasan narkoba oleh Amerika Serikat. Wilayah dengan sistem peradilan yang lemah menyebabkan kartel narkoba kian mendominasi. Penelitian penulis Amerika Serikat menerapkan strategi pasar terbatas untuk menekan produksi distribusi narkoba yang masuk ke US. Berikut ini tabel-tabel mengenai perubahan kurva permintaan dan kurva penawaran. Bisa dilihat bahwa di situ terletak naik turunnya sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam kasus tersebut sudah dijelaskan bahwa yang bergeser adalah kurva permintaan, arahnya ke sebelah kiri dan semakin sedikit jumlah produsen. Pengaruhnya terhadap harga dan jumlah keseimbangan. Apabila permintaannya lebih besar, maka jumlah penawarnya tidak terjadi, baik keseimbangan harga maupun keseimbangan kuantitas. Dapat dilihat dari kurva tersebut. Kemudian soal kedua yaitu bagaimana dengan jumlah kejahatan terkait obat-obatan? Jawabannya, kejahatan di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan dan langsung dengan aspek kesehatan dan keamanan ketertiban masyarakat. Kejahatan ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Menurut fakta bahwa keberadaan obat ilegal dan palsu bukan saja merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengecam perlindungan kesehatan masyarakat, tapi juga kejahatan yang mengganggu jalannya perekonomian. Berikut soal yang ketiga, pengaruh penerapan larangan terhadap obat-obatan buruk bagi analisa mencoba membuat kebijakan lain. Kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan, bagaimanakah dampaknya? Jelaskan juga dengan kurva. Kemudian, kasus narkotika dan obat-obatan terlarang masih menjadi tren atau dominan di antara beberapa kasus kejahatan dan pelanggaran lainnya. Kejahatan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan ini berdimensi internasional dan memiliki peredaran yang sangat tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, sehingga membuat peredaran gelap narkotika dan obat-obatan ini selalu melibatkan warga asing. Berikut adalah kurva dari perubahan permintaan. Penurunan selera masyarakat terhadap suatu barang akan mempengaruhi kurva permintaan, yaitu menurun sehingga kurva permintaan bergeser ke arah kiri. Berikut kasus kedua, analisis informasi dari tabel yang terkait dengan keputusan perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Konsep dari pasar persaingan sempurna itu didapatkan dari definisi lengkap buku Risk, Uncertainty, dan Profit tulisan Frank Knight. Pasar persaingan sempurna adalah model yang paling klasik yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi. Ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya. Biaya berubah dari total mula-mula menjadi kenaikan yang lambat. Biaya total mempunyai sifat yang sama. Biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Biaya berubah rata-rata. Biaya total rata-rata dan marginal mempunyai sifat yang sama.
Kemudian materi 3, berikan penjelasan Anda beserta contoh alasan utama sehingga pasar tersebut dimiliki monopoli, disebut monopoli. Suatu bentuk di mana hanya ada satu perusahaan saja, tersebut ada alasan utama sehingga pasar tersebut disebut pasar monopoli. Salah satu ciri utamanya produknya unik, hanya terdapat satu penjual, terdapat halangan, dan lain sebagainya. Contoh pasar yang memiliki monopoli, penjualnya tunggal dan pengendalian pasarnya sekaligus sebagai penentu harga. Contohnya pasar yang sering mayoritas berasal dari BUMN adalah PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Kemudian materi keempat yaitu berikan penjelasan Anda mengenai bantuan matriks mengenai Prisoner's Dilemma. Contoh kanonis dari sebuah permainan yang dianalisis dalam teori permainan yang memperlihatkan mengapa dua individu mungkin tidak akan bekerja sama. Dua anggota geng kriminal tertangkap dan dipenjara, setiap tahanan berada dalam ruangan sendiri tanpa bisa saling berbicara ataupun menukar pesan. Dalam versi klasik permainan ini kolaborasi didominasi oleh pengkhianatan. Dalam penggunaan sehari-hari, label dilema tahanan bisa diterapkan pada situasi yang tidak harus benar-benar sama dengan kriteria formal dari permainan klasik atau iteratif. Perhatikan tabel berikut ini. Dan supaya permainan dilema tahanan berbentuk kuat, kondisi berikut harus berlaku bagi imbalannya. Hubungan imbalan R lebih dari P menyeratkan bahwa saling kooperasi lebih tinggi daripada bertahan. T lebih dari R dan P lebih dari S menyeratkan bahwa bertahan adalah strategi dominasi bagi kedua agen. Contoh dalam ekonomi, iklan disebut sebagai contoh nyata dilema tahanan. Saat iklan rokok masih ilegal di Amerika Serikat, pabrik rokok harus menentukan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan. Karena strategi terbaik bergantung pada apa yang perusahaan lain pilih, tidak ada strategi dominan yang membuatnya sedikit berbeda dengan dilema tahanan.